Oke. Kalau nggak ke sini. Oke, good. Yep. Oke. Sama Pak ya, saya mulai ya. Jadi kawan-kawan semua ya, itu bedanya orang jam terbangnya tinggi, tapi mendarat di MK-nya jarang. Nah kita ini mendarat di MK-nya sering. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan dan nanti akan ditambahkan oleh teman-teman ya. Pertama adalah saya menangkap paradoks dari ahli yang diajukan oleh KPU yang bicara soal Sirekap tadi. Kenapa paradoks? Coba lihat. Sepertinya everything is okay, ya kan? Semuanya wah, kalau A, B, C dan lain sebagainya seolah-olah sistem itu sempurna. Tapi yang terjadi adalah banyak sekali kan kesalahan. Sampai 154.541 kali perbaikan. Itu per tanggal 27 Maret. Per tanggal 27 Februari. Kalau dilanjutkan lagi, itu yang namanya perbaikan sampai 400.000 kali. Jadi kalau ada sebuah sistem yang angkanya diperbaiki sampai 400.000 kali, tiba-tiba developernya mengatakan seolah-olah everything is okay, itu kan nggak masuk akal. Makanya kami katakan Sirekap ini alat bantu, alat memandu, yaitu memandu kecurangan. Salah satu indikatornya misalnya ketika kita tanyakan soal bagaimana penghitungan manual itu dihentikan di PPK kecamatan, itu karena Sirekapnya lagi perbaikan. Waktu itu kan ada kecurigaan kan, wah ini untuk memarkup pihak-pihak tertentu, termasuk ada partai tertentu. Jadi kami tetap yakin bahwa Sirekap itu bermasalah, dan kalau tidak bermasalah tidak tertarik Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membahas lebih lanjut dan lebih lama. Itu satu hal ya. Kedua, ini kurang belajar juga, bicara mengenai Bawaslu sebagai satu-satunya pintu pelanggaran. Tadi kan, wah pintu pelanggaran Bawaslu. Ini kalau dia baca, malu sendiri, baca putusan pemilihan presiden tahun 2004, MK sudah mengatakan MK itu bukan lembaga banding, bukan lembaga banding Bawaslu, bukan lembaga banding KPU, tapi MK itu adalah the guardian of the constitution, penjaga atau pengawal konstitusi. Jadi MK bisa mengecek semua governance pemilu kalau dirasakan memang ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip berpemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jadi tidak peduli apakah suatu pelanggaran itu sudah ditangani Bawaslu atau tidak, sepanjang MK masih menganggap ada pelanggaran konstitusi sebagaimana kami dalilkan, maka tidak terhalang mahkamah ini untuk memproses. Itu yang harus kita pahami. Yang ketiga, kita paham, anak kecil pun tahu, yang namanya hitung manual itu memang yang menjadi official result of the election, ya kan? Hasil resmi, orang udah tahu semua. Tetapi yang kita persoalkan itu adalah hasil berjenjang ini kami dalilkan dipandu oleh kecurangan Sirekap, dan kita tidak bisa kontrol bagaimana penghitungan berjenjang di 823.236. Tadi 236 dia bilang, padahal kita sebelumnya tahunnya 220 ya. Nanti dicek 823.220 apa 823.236 TPS di seluruh Indonesia. Karena banyak sekali penggelembungan suara, pemalsuan C hasil dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa mengontrol 823.000 lebih TPS tersebut. Makanya alat bantunya adalah Sirekap. Tapi kalau Sirekap bermasalah, kita nggak punya panduan, kita tidak punya patokan bagaimana yang benarnya itu satu sisi. Dan mudah-mudahan nanti sisi lain termasuk juga hal-hal lain yang akan berkembang setelah ini. Makasih Mas Bambang, Mas Bibi. Saya izin beberapa hal. Bagian pertama, persidangan tadi menggambarkan apa? Satu, teman-teman KPU hanya menampilkan ahli yang berdasarkan IT dan Sirekap. Itu artinya apa? Dalam hukum ya, semua dalil-dalil permohonan kami tak mampu dibantah oleh KPU. Karena dia tidak menggunakan forum tadi
untuk mengcounter dalil-dalil yang kami ajukan. Ada 11 dalil. Jadi kami berkeyakinan atau berkesimpulan melalui proses tadi, KPU dengan sengaja tidak menjawab dalil-dalil kami melalui proses pemeriksaan ahlinya. Karena ahlinya semuanya soal IT saja. Padahal di bagian kami, permohonan kami, IT itu kita taruh paling belakang. Itu bagian yang pertama yang sangat penting sekali. Bagian yang kedua yang juga sangat penting, pihak terkait argumennya itu cuma satu dari sejak persidangan. Argumennya itu apa? Rekapitulasi manual, nggak berubah. Kolega saya Hotman itu nggak ada itu. Jadi dia ngapain datang ke sini begini-begini? Sebenarnya hasilnya nggak perlu ada Hotman. Jadi kalau saya lihat banyak yang tidur pula. Jadi saya mau bilang argumennya itu sederhana, simple, dan tak bermutu sebenarnya. Kan cuma ngomong itu saja. Mari sekarang kita periksa saksi-saksinya. Itu kedua ya. Yang ketiga, yang dipersoalkan oleh kami dalam Sirekap itu bukan sekedar teknologinya, tapi apakah teknologi yang dibangun dengan duit yang begitu banyak bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak terjadi inefisiensi, ineffectiveness. Itu yang terjadi. Karena ini apakah dia akan melanggar prinsip dan azas. Itu yang penting. Karena dalil pertama kami itu. Sirekap itu menimbulkan kekacauan di jagat labirin publik di Indonesia pasca pencoblosan. Mari kita konfirmasi. Saya berterima kasih dengan ahli-ahli yang datang. Walaupun tadi 2 adalah orang yang menjadi bagian dari KPU. Dan yang satu kemudian mengatakan, gini, untuk apa sih rekap? Kalau betul Sirekap tidak diperlukan sesuai dengan keahlian yang pertama, maka kita harus laporkan ini. Karena untuk apa ada program Sirekap dibuat dengan duit yang miliaran rupiah itu, kalau oleh ahli nomor 1 itu dianggap untuk apa Sirekap ini kita diskusikan? Dia bilang itu kayaknya pepesan kosong. Dan itu mengerikan. Mari bacaan saya mengenai Sirekap itu dibangun agak berbeda dengan situng karena dia dipakai sebagai instrumen untuk mengontrol rekapitulasi hasil melalui manual. Jadi itu instrumen yang sangat penting sekali. Bahwa prosesnya yang nomor 2, ahli nomor 2 itu malah lebih wise, saksi ya. Ketika ditanyakan, apakah Anda yakin seluruh sistem yang dibangun itu tidak punya masalah? Dia mengatakan dia tidak yakin. Pertanyaan kedua kan diajukan, apakah sudah dilakukan audit IT? Dia mengatakan sudah dilakukan. Saya minta mana bukti dan mengkonfirmasi bahwa telah dilakukan audit IT. Hasilnya seperti apa? Jadi kalau kemarin ngomongnya forensik, kalau sekarang ngomongnya IT. Misalnya apa perlu audit IT? Pretest, brutal test. Untuk mengetahui, kemarin kan ada 800.000 tuh. Tadi teman-teman dengar kan, dengan hanya 800 sampai 8.000 saja, itu masalah sistemnya. Apalagi dengan 800.000, semuanya jadi satu. Itu pasti bermasalah itu. Nah, itu pertanyaannya. Sistem itu harusnya handal, tapi dengan segala hormat. Yang paling menarik lagi, sekarang sudah ketahuan, metadata yang selama ini dipersoalkan, itu ternyata disimpan di signature. Oke, tapi pertanyaan lebih lanjutnya, di image signature itu ternyata itu masih bisa diubah. Kalau di image signature itu bisa diubah, berarti hasil bisa diubah. Jadi pertanyaan dasarnya, originalitas C, hasil, itu menjadi pertanyaan. Yang kita uji ini ketika direkap itu, sebenarnya C yang validitasnya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Tadi misalnya pertanyaan yang gini, oke, selama ini orang ribut angka. Bagaimana kalau di C hasil itu tanda tangannya beda atau tanda tangannya seragam semua, tarikannya sama semua? Ini C hasil yang bisa dipertanggungjawabkan nggak? Ini bukan soal angka loh. Angka itu nggak akan ada gunanya kalau tidak divalidasi oleh tanda tangan. Dan Sirekap itu tak mampu mengenali itu ini yang oke punya atau tidak, nggak ada. Apalagi bukan hanya di satu, halaman 1, halaman 2, halaman 3 itu bisa beda. Terus gimana mengkonfirmasinya? Nggak ada. Jadi saya ingin mengatakan terima kasih kepada teman-teman yang membantu Sirekap. Ada progres, memang harus diperbaiki dan ada potensi yang banyak sekali yang sebenarnya itu kalau dalam istilah ini kita menemukan mens rea di situ yang potensial menjadi penyebab
untuk kita dorong karena potensi fraudnya ada di situ. Tapi nanti kita serahkan kepada hakim. Nah, yang lebih penting dari itu adalah teman-teman sidang tadi mencoba menegakkan marwah dan kehormatan. Karena ada orang yang tak pantas menjadi lawyer dan merusak kehormatan lawyer lainnya di tim itu. Kasihan. Kolega saya melakukan itu, walaupun itu di tim yang lainnya. Mudah-mudahan keangkuhan dan kesombongannya itu bisa diperbaiki di kemudian hari. Saya mau berhenti sampai di situ. Terima kasih. Tambah dikit ya. Sebelum ditutup ya, tadi kami perlu menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh ahli yang diajukan oleh Bawaslu, Profesor Muhammad. Jadi dari beberapa keterangan yang disampaikan, ada satu hal yang menjadi highlight kita, highlight kami tentunya pemohon, bahwa masih ada ruang. Jadi ketika tadi ada pertanyaan kepada ahli, apabila ini sudah dilaporkan pelanggaran kemudian sudah tidak ada lagi pintu, ternyata ahli menyatakan bahwa pintu lain masih terbuka sepanjang keadilan itu masih belum diperoleh. Jadi keterangan ini mengkonfirmasi bahwa mengenai kewenangan mahkamah mengadili itu terkonfirmasi ada gitu. Apalagi kalau kemudian kita menyaksikan, menyimak keaktifan hakim hari ini. Ya, majelis hakim hari ini yang sidang-sidang sebelumnya, yang paling kanan siapa? Pak Mansur sama Pak Arsul Sani. Beliau Arsul Sani ya. Keduanya dalam sidang sebelumnya tidak pernah bertanya. Nah, hari ini bertanya. Dr. Ridwan Mansur menanyakan bagaimana kinerja Bawaslu yang ada laporan-laporan tapi tidak ada penegakan hukumnya. Meskipun dijawab oleh ahli tidak sesuai. Kemudian Dr. Arsul Sani menanyakan bagaimana proses Sirekap itu yang ternyata metadatanya tidak ada, gitu. Apalagi di daerah yang tidak ada internet, tidak ada signal, harus dibawa dulu ke kabupaten kota. Nah, yang terakhir ya, kami menyampaikan bahwa keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara itu belum final, masih bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, baik atas dasar alasan pelanggaran Sirekap ataupun pelanggaran persyaratan calon. Jadi jangan euforia dulu pasangan calon yang saat ini unggul suaranya, potensi dibatalkannya itu cukup tinggi dan itu ada gitu. Jadi tunda dulu pembahasan tentang bagaimana koalisi kursi-kursi menteri berikutnya, karena belum tentu loh keputusan KPU mengenai penetapan hasil ini akan berlanjut dengan penetapan pasangan calon terpilih. Kalau PSU bagaimana? Nah, bisa berubah komposisinya. Jadi itu ya hari ini yang bisa kita sampaikan. Nanti kita istirahat dulu. Setelah itu kita dengar bagaimana keterangan saksi 7 orang yang dari Bawaslu. Setelah itu nanti kita bisa jumpa lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.